Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, dalam masa biasa yang ke-30. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menghadirkan Kristus sebagai teladan ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Semoga kami pun mampu menekuni panggilan dan perutusan kami di tengah dunia untuk menghadirkan kerajaan kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kami untuk semakin bersekutu dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar Yesus menyampaikan 2 perumpamaan. 2 perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ketika berbicara mengenai kerajaan Allah, yaitu tentang biji sawi dan ragi dalam terigu. Semuanya bermula dari yang kecil dan sederhana, kemudian dapat memberikan dampak dan daya guna bagi keseluruhan. Perumpamaan ini meneguhkan para murid dan orang banyak yang takut dan khawatir karena mereka hanyalah kawanan kecil. Segala sesuatu dimulai dari yang sederhana, dan Allah akan memberikan pertumbuhan. Syaratnya adalah seperti ragi yang mau melebur, bersatu, dan hadir dalam dunia, tidak mengambil jarak dan menutup diri. Kedua pesan ini sangat kuat bagi gereja awal yang jumlahnya sangat kecil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kehadiran seorang misionaris asing atau katekis di daerah misi tampaknya sederhana, tetapi sangat penting dan memberikan dampak yang luas.
dengan cara-cara sederhana seperti mengajar, bercocok tanam, menyapa, membuat asrama, mendirikan fasilitas kesehatan, membuat gereja berkembang besar. Mereka berani memulai, melebur bergerak, dan menjawab kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Mereka selesai dengan diri mereka sendiri, mampu mengatasi ketiadaan fasilitas, dan melihat peluang pewartaan Injil. Semangat yang sama perlu kita kembangkan sebagai gereja untuk terlibat dan menjadi berkat bagi sesama di zaman sekarang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman setiap orang dibaptis tidak serta-merta menjadi matang dan mantap saat dibaptis. Butuh waktu dan proses untuk bertumbuh. Iman dan sikap Kristiani yang mantap dapat dimulai dengan latihan-latihan kecil dan sederhana, tetapi berdampak besar dan dapat memberi kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan hidup seseorang. Pertumbuhan iman seseorang dapat dianalogikan dengan pertumbuhan biji sawi yang kecil dan sederhana. Biji itu lebih kecil dari butiran pasir, tetapi setelah dihamburkan dan tumbuh akan menghasilkan pohon yang tinggi antara 2 sampai 3 meter dan menjadi pohon yang memiliki daya tarik bagi binatang unggas, khususnya burung-burung, untuk datang hinggap dan bersarang pada pohon sesawi itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menaburkan benih sabda Allah dalam hati manusia. Pertumbuhan benih sabda Allah dapat terjadi karena bimbingan Roh Kudus. Iman seseorang dapat berkembang dan bertumbuh subur berkat ketekunan dan keuletan untuk mendengarkan firman Allah, merenungkannya, dan menghidupinya dalam sikap-sikap hidup yang kecil dan sederhana di dalam keluarga, sekolah, di tempat kerja, dan di tengah-tengah masyarakat di mana saja kita hidup. Kerajaan Allah dan nilai-nilai kebenarannya ditaburkan dalam hati manusia. Bagaimana nilai-nilai itu bertumbuh? Allah yang bekerja untuk menumbuhkannya. Kita hanya diminta untuk menyiapkan lahan yang subur agar benih-benih sabda Allah itu bisa bertumbuh dengan subur. Dari pihak kita, manusia pun mesti ada keterbukaan hati untuk menanggapi tawaran keselamatan Allah itu dari mekar, agar mekar dalam iman dan nyata dalam perbuatan sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Sebagai orang-orang beriman, kita diajak untuk sungguh mengembangkan benih-benih kerjaan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Tak usahlah membayangkan hal-hal yang istimewa, tapi mulailah dalam hal-hal yang sederhana. Tetapi melalui hal-hal yang sederhana itu, apabila kita lakukan dengan penuh kesetiaan dalam terang bimbingan Roh Allah, maka yakin dan percayalah bahwa hal-hal sepele itu akan mampu membawa perubahan, bahkan mengubah dunia ke arah yang semakin sesuai dengan kehendak Allah. Maka mari terus kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Semoga dunia semakin diliputi oleh damai, sukacita, dan kasih persaudaraan, karena kita selalu hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.